halaman 27 merupakan bahasa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing, meskipun dalam kondisi hujan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk merayakan
Sang penebus juru selamat dunia. Nanti kita mau nyanyi lagu ini lagi, Dia Lahir Untuk Kami. Tapi kita tidak hanya bertepuk tangan, dialah, bukan gitu. Tapi kita akan mengikuti gerakan dari seseorang. Siapakah seseorang itu yang akan memimpin kita dalam gerakan pujian ini? Harus siap untuk memimpin. Jasa siap untuk memimpin? Siap. Alfam siap untuk memimpin gerakan kita? Siap. Mbak Kana siap memimpin gerakan kita? Siap. Nanti kalau Mbak Garis tunjuk, Ele. Nanti semuanya harus ikut gerakannya Ele. Siap untuk memimpin? Siap. Dia lahir untuk kamu. Perhatikan ya, denger ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas. Mulai ya, dengerin, ikutin Mbak Nafiri.
Wah, suaranya masih ada? Suaranya sudah hilang, habis, atau masih bisa bersuara? Masih bisa bersuara? Masih bisa untuk memuji Tuhan? Masih bisa untuk bernyanyi? Kalau masih bisa bernyanyi, sekarang Mbak Gadis mau kelas-kelas yang besar maju ke depan. Kita akan dengarkan kakak-kakak kita untuk memuji Tuhan. Ayo. Ayo kelas Elia. Kelas Elia. Kita akan mendengarkan suara dari kelas Elia. Akan bernyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Lagu apa Mbak Kensi? Mbak Kensi pemimpinnya. Ayo silakan pilihkan lagu untuk teman-temannya. Apa? Nanti adik-adiknya berpikir dulu ya mau nyanyi lagu apa ya. Habis ini gantian. Apa? Apa? Kayak gini. Apa? Apa Mbak Kana? Banyak loh lagunya loh. Masa enggak tahu lagu? Apa? Nah ini dah gini aja terus pokoknya enggak nyanyi-nyanyi sampai hujannya reda. Apa Mbak Ara? Apa? Apa? Ayo jangan malu-malu. Ayo Pak Leo. Jangan malu-malu. Lagu-lagunya. Ayo. Lagunya. Wah ini berarti enggak tahu lagu-lagu sekolah minggu. Enggak tahu lagu-lagu gereja. Apa? Enggak apa-apa. Apa? Yesus pokok yang mana? Yang ini. Yesus pokok apa ya? Yesus pokok dan kita yang mana? Yang pertama pakai oh itu. Oh ya harus dikeluar lo ya. Oh-nya lo ya. Yo. Minta kunci apa? Kuncinya nadanya di mana? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih pujiannya. Nah, itu suaranya ada semua. Tadi kalau nyanyi tidak ada semua. Apa harus nyanyi sendiri-sendiri dulu setiap hari Minggu? Yuk sekarang yang kecil-kecil. Ayo. Mau nyanyi apa ini? 4 sekawan. Nyanyi apa? Yang tadi apa? Cuit-cuit pam-pam-pam. Pakai gerakan lo ya.
Silakan duduk kembali. Yuk kita mau bangkit berdiri lagi. Angkat pujian, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk tangannya kita angkat yuk, dua-duanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, serukan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan lilin kita. Kita akan nyalakan lilin ini bersama-sama ya. Kita angkat pujian Malam Kudus Bintang Pertanda karena cinta. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesuslah lahir, mari sambutlah Dia karena cinta, karena cinta Dia turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, yang kau pinta bukanlah harta. Hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya
kasih Yesus yang tidak memandang manusia. Karena cinta, karena kasih kepada manusia, Ia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bukan harta, bukan kekayaan, tetapi yang Dia mau dan yang berharga adalah hati kita, hidup kita. Inilah Natal. Natal telah tiba. Sambutlah Dia, Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama pujikan ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Cinta, Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta, Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal, hari Natal pun telah tiba. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini kami anak-anak-Mu boleh merayakan Natal, peringati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Biarlah terang-Mu itu tetap bersinar dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami pun dapat menjadi terang bagi banyak orang. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bila firman-Mu itu menjadi suluh terang pedoman bagi kami anak-anak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersuka cita? Aku, saya. Kenapa bersuka cita? Karena menyambut hari Natal. Nah, oke. Hari ini kita memperingati apa? Memperingati hari Natal. Hari Natal, apa sih Natal itu? Kita memperingati Natal. Kita memperingati Natal hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali ikut Natalan? Sudah banyak kali? Baru sekali? Siapa yang baru sekali? Wah, Pak Gadis baru sekali, kasihan deh. Siapa yang udah 2 kali? Siapa yang udah 3 kali? Siapa yang udah banyak kali? Kasihan deh, bilangnya udah mama kan udah banyak kali. Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini kita dikasih ini apa?
Siapa yang tahu? Siapa? Yesus King of Kings. Artinya Yesus Raja segala raja. siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Coba semuanya baca 1, 2, 3. Yesus King of Kings. Artinya Yesus Raja di atas segala raja. Wow. Yesus Raja di atas segala raja. Jadi hari ini kita belajar tentang Yesus yang lahir. Dan ternyata dia adalah Raja di atas segala raja. Wih, hebat kan? Ini apa? Mahkota raja. Mahkota raja. Tahu raja itu tugasnya apa? Tugasnya apa raja itu? Memimpin suatu kerajaan. Dia memimpin suatu kerajaan. Berarti dalam kerajaan itu ada rakyatnya. Nah, jadi seorang raja itu dia akan memimpin kerajaannya. Nah, tadi dikatakan Yesus King of Kings. Yesus adalah raja di atas segala raja. Berarti Yesus punya kerajaan. Nah, tapi hari ini kok kita bicara tentang raja? Padahal hari ini kita memperingati hari apa? Natal. Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus. Salah nggak kalau kita belajar Yesus itu raja segala raja? Salah nggak? Nggak salah. Karena memang Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Loh, kok Om Gembala? Mana ayatnya? Kok dikatakan Yesus itu raja di atas segala raja? Nah, sekarang kita lihat. Ada 3 orang yang hebat. 3 orang yang pintar. 3 orang yang pintar pada zaman dulu. Pada zaman dulu. 3 orang ini adalah orang Majus. Orang apa? Orang Majus. Suatu ketika mereka melihat bintang yang terbit di sebelah timur. Sebelah mana? Sebelah timur. Ada bintang yang bercahaya berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Nah, pada saat waktu itu juga ada seorang yang memerintah, ada seorang raja juga yang memerintah, namanya Raja Herodes. Namanya siapa? Raja Herodes. Nah, ada Raja Herodes, ada orang Majus. Orang Majus ini melihat ada bintang. Ada apa dengan bintang ini? Apa yang terjadi? Nah, pada waktu itu mereka berkata, kami telah melihat bintang yang telah terbit di sebelah timur. Ada apa? Mereka berpikir, ini berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Ini pasti ada raja di atas segala raja yang baru lahir. Nah, ternyata benar. Coba mari kita lihat apa benar kata firman Tuhan. Coba yang bawa Alkitab, ada yang bawa Alkitab? Kalau tidak ada,
Bisa ditayangkan di layar. Coba mari kita lihat Matius pasalnya yang kedua. Matius pasal 2 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, ternyata ada 3 orang yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Mereka melihat bintang yang terbit di sebelah timur. Ternyata bintang itu berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Mereka percaya bahwa bintang itu adalah suatu pertanda tentang lahirnya seorang raja. Lahirnya seorang raja yang luar biasa. Seorang raja yang bermahkotakan emas. Lahirnya seorang raja yang luar biasa, raja yang hebat, raja yang membawa damai di dalam kehidupan manusia. Mereka bertanya-tanya, di mana raja itu? Nah, apa yang terjadi? Pada waktu itu mereka mau pergi untuk bertemu dengan raja yang baru lahir itu. Nah, tapi ternyata pada waktu raja yang baru lahir itu dikatakan oleh orang Majus bahwa ada raja yang baru lahir, itu didengar oleh seorang raja yang hatinya itu jahat. Dia tidak mau dikalahkan oleh yang lain. Dia tidak mau ada raja yang lain selain daripada dia. Namanya adalah raja siapa yang hatinya jahat, yang tidak senang ada raja yang baru lahir itu? Raja Herodes. Raja Herodes ini tidak senang ketika dia mendengar bahwa ada seorang raja. Wow, kok ada raja? Karena itu gempar seluruh Yerusalem, disuruh panggil orang-orang Majus ini dari timur. Suruh dia panggil untuk bertanya. Ya. Suruh, ayo pergi kamu lihat. Lahirnya di mana? Raja yang baru lahir itu di Betlehem. Ya, ingat-ingat ya, raja yang jahat siapa namanya? Raja yang baru lahir itu siapa namanya? Dia lahirnya di mana? Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Orang-orang Majus ini diperintahkan oleh raja yang jahat ini untuk pergi, ayo kamu pergi untuk mencari. Ya. Kalau kamu sudah menemukan, datang kepada saya. Ya. Datang kepada saya supaya saya juga datang untuk menyembah dia. Tapi ternyata raja yang jahat ini bukan seperti itu keinginannya. Raja yang jahat ini tidak mau dikalahkan karena ada satu raja yang lahir. Dikatakan bahwa raja di atas segala raja yang namanya adalah Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja namanya Tuhan Yesus. Nah, raja yang baru lahir itu namanya adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Orang-orang Majus ini pergi mencari sesuai dengan petunjuk daripada bintang yang mereka lihat.
Mereka pergi berjalan siang malam, ya. Sampai akhirnya mereka tiba di Bethlehem, di tempat anak itu dilahirkan. Ketika dia tiba di sana, mereka menjumpai bayi Yesus yang baru dilahirkan itu. Kemudian mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka menyembah kepada raja yang baru lahir itu, yang namanya adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, raja yang baru lahir itu adalah raja yang membawa damai. Raja yang memerintah dengan baik. Kalau raja itu berarti dia menjamin seluruh kehidupan rakyatnya. Raja yang baik, dia selalu melakukan apa yang baik untuk rakyatnya. Nah, Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah raja kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah raja kita, maka Tuhan Yesus yang sebagai raja yang akan memelihara kehidupan kita semuanya. Karena dia raja yang baik. Raja yang baik namanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Nah, raja yang baik itu lahirnya di mana? Kurang kencang. Bethlehem. Di Bethlehem. Nah, Bapak punya hadiah. Tadi itu ada yang menjawab, raja di atas segala raja itu namanya siapa? Tuhan Yesus. Karena dia menjawab benar, maka dapat hadiah dari sang raja. Nah, tadi ada lagi yang menjawab, raja yang baik itu lahirnya di mana? Ada yang jawab tadi. Siapa yang jawab? Lahir di mana? Bethlehem. Bethlehem. Nah, karena dia tahu dia lahir di Bethlehem, sekarang dapat juga. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang besar-besar nanti sebentar. Oke, raja yang baru lahir ini adalah Tuhan Yesus. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia punya mahkota yang terbuat dari emas. Kalau ini Bu, ini siapa? Ini siapa? Kok nggak ada yang tahu? Ini siapa? Paulus. Oh, Paulus. Benar ya? Ini benar. Om Paulus. Dari tadi nggak ada yang tahu. Ini Om Paulus. Om Paulus itu cuma jongosnya. Om Paulus itu cuma pembantunya raja. Hambanya raja. Raja kita adalah Tuhan Yesus. Karena dia raja yang baik, maka dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia yang memelihara kita, dia yang mencukupkan kebutuhan kita. Kalau kita kekurangan, raja kita bertanggung jawab. Amin.
Kalau kita nggak punya uang, raja kita bertanggung jawab. Oh, dia punya mahkota, pasti dia bisa ngasih kita. Yang penting apa? Yang penting kita harus berdoa biar diberkati. Penting kita berdoa agar kita diberkati. Raja di atas segala raja adalah namanya Tuhan Yesus. Dia adalah Raja damai. Dia memerintah dengan damai. Dia tidak memerintah dengan kekerasan. Dia tidak memerintah dengan bengis. Dia tidak memerintah dengan kemarahan. Tetapi dia memerintah dengan damai. Termasuk kepada kita semua. Dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud, yaitu Betlehem. Nah, ketika orang Majus itu sampai, mereka mempersembahkan apa yang dipersembahkan? Apa yang dipersembahkan? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, emas, kemenyan, dan mur. Itu pertanyaan semua. Emas, kemenyan, dan mur. Hitung-hitung kayaknya tinggal satu. Oke. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang seorang raja yang lahir. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingati dia adalah raja yang hebat. Dia adalah raja yang pintar. Dia raja yang keren. Ya. Dia suka membantu, suka menolong. Ya. Dia suka memberi kepada yang berkekurangan, kepada kita semua. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Om ingatkan lagi, raja yang baru lahir itu adalah raja di atas segala raja. Dia adalah namanya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan terhadap raja yang baru lahir itu? Melalui pelajaran hari ini kita diingatkan bahwa karena dia adalah raja di atas segala raja, maka kita juga harus selalu datang untuk menyembah kepada Tuhan. Kita harus selalu datang menyembah kepada Yesus. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Seperti orang-orang Majus yang pergi menyembah kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan cara beribadah. Dengan cara membawa korban kita juga kepada Tuhan sebagai ungkapan hormat kita kepada Tuhan yang sudah menolong, yang sudah memberkati kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tugas kita adalah datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji namanya, melayani Tuhan, karena dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebelum Om Gembala serahkan, tapi ini tinggal satu. Tinggal satu rebutan. Pertanyaannya, angkat tangan dulu.
Ya, yang sudah dengar ya. Ini yang susah-susah dulu. Susah dulu. Hari ini ayat firman Tuhan yang kita baca itu terdapat di mana alamatnya? Lionel. Di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Yang lain betul? Betul? Betul. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada lagi. Bilang nanti Tante Gembala minta tolong ambilkan. Ya. Masih ada pertanyaannya. Ya. Ini hadiahnya ketinggalan. Oke, tadi itu ini buat kelas yang kecil. Buat kelas yang kecil. Ya, dengerin. Tadi itu Om bilang ada raja yang baik, yang hebat, tapi ada juga raja yang jahat, yang tidak senang kalau ada raja yang baru lahir itu. Tidak senang dia. Siapakah nama raja itu? Raja yang jahat. Raja yang jahat siapa namanya? Raja Herodes. Raja Herodes. Nah, ada raja yang jahat ternyata tidak senang disaingi, ditandingi sama raja yang lahir itu. Namanya adalah Raja Herodes. Pintar. Siapa tadi? Tinggal 4. Makasih. Nah, tadi itu ada 3 orang. 3 orang yang melihat bintang. Terus mereka pikir bintang itu apa ya? Tandanya apa ya? Nah, yang jadi pertanyaannya, orang ini dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Orang-orang Majus dari timur. Betul dah? Betul. Oke. Nah, siapa lagi? Orang-orang Majus dari timur. Raja yang baru lahir ini, siapa yang tahu kampung lahirnya di mana? Kayaknya tadi Om sudah bilang ya. Kampungnya di mana? Di mana? Bethlehem. Kampungnya. Raja yang baru lahir itu kampungnya di mana? Kampungnya di mana? Ara. Kampungnya adalah Bethlehem. Kok arahnya bingung lagi? Padahal udah
tahu. Nanti kalau di sekolah padahal udah betul, tapi gara-gara jadi nggak percaya diri, nggak akan pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya nggak berubah. Kampungnya yang raja yang baru lahir itu adalah Bethlehem. Oke, siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat hadiah? Kana. Nah, berarti pertanyaannya satu buat Kana. Pertanyaannya satu buat Kana. Susah-susah. Bidannya siapa? Raja yang baru lahir itu. Ya. Biasanya disebut dia adalah raja yang membuat orang menjadi sedih hatinya, yang menjadi raja damai. Ternyata pada kurang percaya diri ya. Kalau di sekolah kan raja damai. Wah, raja damai. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang raja yang baru lahir itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah raja di atas segala raja. Tugas kita adalah datang menyembah kepada Tuhan, datang mengikuti Dia, karena Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang memelihara kita, ya. Karena Dia raja, maka Dia menjamin seluruh kehidupan kita, kebutuhan kita, makan dan minum Dia sediakan. Bahkan terlebih keselamatan juga Dia sediakan bagi kita. Beda dengan raja yang jahat, karena dia adalah raja yang membawa damai untuk kita semua. Dialah Yesus, namanya raja di atas segala raja. Tidak ada raja yang lebih hebat lagi selain raja, yaitu yang baru lahir, namanya Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Dia sudah lahir, sekarang ada di surga. Nanti ada waktunya dia datang kembali. Dia datang menjemput kita sebagai umatnya, dan dia akan memerintah sebagai raja. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kembalikan kepada pengurus. Ya, terima kasih buat Om Paulus yang sudah memberikan firman Tuhan buat kita. Kita berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Yuk, kita mau berdoa, sikap berdoa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini kami sudah ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami dan kami bertumbuh Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan kami yang akan memberikannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Aku percaya
silakan duduk kembali. Sudah tidak sabar ya. Lihat ke sana ya. Habis ini Bu Titus. Nanti habis Bu Titus Pak Titus yang di sini. Jadi masih lama. Kalian ditanya nggak pulang jam berapa? Udah disebut. Oh iya, tadi sudah ada yang jemput. Namanya Mbah Sadikem. Ini udah sebut di situ. Mbahnya siapa ya? Mbah, betul kamu dijemput suruh pulang tadi. Terus mbahnya pulang. Belum selesai gitu. Oke. Nih, dengerin ya. Tadi di sesinya Om Paulus itu sudah banyak disebutkan ternyata. Tapi nggak masalah. Nah, coba tak kasih contoh ya. Kanan kalian di mana? Sini. Oke. Kirinya sini. Nah, kalian tak kasih pertanyaan. 10 pertanyaan. A. Bethlehem. B. Roma. Gini. Kanan Bethlehem, kiri Roma. Pilih kanan Bethlehem atau kiri Roma. Di manakah Yesus lahir? Itu betul. Kanan ya. Nah, pertanyaannya simpel seperti itu. Bisa? Tadi sudah dijabarkan banyak ini. 1, 2, 3. Walalala, oke banget. Tapi masih banyak yang belum disebutkan. Sekarang berdiri. Kanan, Zio ngerti nggak kanan? Di mana? Oke, nggak usah lompat ya. Jadi langsung kanan atau kiri. Nanti tante tanya lagi. Di mana Yesus lahir? 1, 2, 3, langsung aja. Ya itu pinter banget. Tapi pertanyaannya adalah tadi kanan kiri. Kalau tante bilang depan, belakang. Nah, depan belakang susah kan? Kanan kiri depan belakang itu hal yang simple. Pertanyaan ini tak bikin lebih rumit. Nah, Mbak Gadis, tolong diambilkan yang warna merah-merah itu. Dik Cio, kirinya mana? Oh iya betul. Nah, tolong Bu Titus dibantu, Mbak Gadis dibantu. Setiap orang harus ditutup matanya. Ya boleh. Nanti pilihannya kanan kiri, gitu aja ya kalau gitu ya. Yuk, nanti ditutup matanya. Lupa, ada tuh di tasku. Yang kurang ada di tasku. Ya, ini ya. Dibantu dulu. Yuk, bantu ya. Mbak Gadis ini di ini Mbak. Dilipat jadi 2 betul. Panjang memang. Gak apa-apa langsung aja dipakein. Ini jadi gini disambung aja nih. Yang pendek tadi sambung. Dah? Siap? Oh, belum? Yuk, coba yuk. Ini Ausan. Ini Mbak, masih Mbak. Cepet.
berdiri di tempat masing-masing ya. Nah, yang barisan depan, yang di depan maju satu langkah yang di depan. Nah, di sini melatih kepercayaan diri kayak Om bilang tadi. Kok anak-anak di sini kurang percaya diri ya? Nah, sekarang harus percaya diri, yakin dengan dirinya sendiri. Siap? Kita mulai. Kanan Marta, kanan Marta, kiri Maria. Kali lagi, kanan Marta, kiri Maria. Siapakah nama Ibu Yesus? 1, 2, 3. Kanan Marta, kiri Maria. Dia tanya balik ke saya. Nah, stop, tangannya jangan gerak. Tangannya jangan gerak. Oke. Lanjut. Depan 3. Belakang 5. Ya. Depan 3, belakang 5. Silakan ambil langkahnya nanti mau ke depan 3 atau yang belakang 5. Jumlah orang majus 1, 2, 3. Harus yakin, jangan ragu-ragu. Kita tidak akan mencelakakan kalian, oke? Nah, sekarang beliau diam, jangan bergerak di tempatnya aja, diam. Nah, oke. Sekarang lagi ya. Belakang petani, depan gembala. Belakang petani, depan petani, belakang gembala. Depan petani, belakang gembala. Siapakah malaikat yang menunjukkan diri kepadanya? 1, 2, 3. Oke, dengarkan lagi dengan penuh kepercayaan diri. Oke, yang barisan depan mundur 3 langkah dulu. Barisan depan mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Hop, stop. Nah, lagi ya. Dengerin. Kanan Mikael. Kanan Mikael. Kiri Gabriel. Kiri Gabriel. Siapakah nama malaikat yang menampakkan diri untuk memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus? 1, 2, 3.
bala pasukan perang, kiri bala tentara sorga. Pada waktu malam hari, seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala, dan setelah itu sekumpulan ini tiba-tiba muncul di atas langit. Siapakah itu? 1, 2, 3. Kata-kata ini disebutkan jelas di dalam Alkitab ya. Jadi jelas kebenarannya. Oke, itu adalah soal terakhir. Sekarang semua boleh buka penutup matanya. Oke. Yes good, yes good. Ya dibukain. Oke, duduk kembali ke tempat duduknya. Gio tadi di sini duduknya, ayo. Duduk aja di situ. Tadi Mas Olson di sana sama Kak Leo. Nah, dari soal-soal ini ditemukan hanya 2 orang yang menjawab benar dari awal sampai akhir. Tadi kan sudah jelas dikatakan petani atau gembala. Satu pasukan di depan ini salah semua. Jadi yang di depan gugur semua ya. Salah, mungkin kurang mendengarkan. Jadi bisa jadi. Oke. Nah, berarti tinggal siapa ya? Betul? Tim belakang. Siapa? Jeng. Lagi jeng. Oke. Dan dialah pemenangnya hari ini. Dia fokus, dia benar, dia adalah jeng. Kanada Namiri. Oke, silakan maju. Kenzi salah tadi, kau menjawab salah. Kamu juga. Tadi salahnya apa ya? Oh, Gabriel atau Mikael. Siapa yang menunjukkan diri malaikat itu namanya siapa? Yang memberitakan tentang kelahiran Yesus. Namanya siapa? Gabriel, betul. Bukan Mikael, salah. Hah? Oke. Bu Titus, kasih hadiah Bu buat mereka Bu. Perang, oke. Ya. Selamat ya. Oke, selamat kakak. Lebih percaya diri lagi ya buat teman-teman yang lain. Oke, silakan duduk. Sebelum ini. Oke ya, dah. Sekarang kalian pakai tangan aja. Oke? Dia dengerin. Aku ada pertanyaan. Oh boleh jawab. Kanan mur, kiri pur. Kanan mur, kiri pur. Oke? Kanan mur, kiri pur. Nah, barang apa yang dibawa oleh orang Majus? 1, 2, 3. Tangannya ya, tangannya. Betul, terima kasih. Gede bener. Salah. Jawabannya adalah mur. Tapi jangan salah. Mama ngeprank. Jadi semuanya dapat hadiah. Mbak Ara sama Mbak Kana hanya mewakili kalian mendapatkan hadiah dari siapa, Bu? Kanan Nafiri ya kanan. Ini itu berkat buat kalian, tapi orangnya nggak mau disebut ya. Semuanya dapat termasuk nanti guru-gurunya ya. Yang hijau ya. Puji Tuhan. Jadi hadiah ini semuanya dapat. Anda hanya mewakili saja. Ya, nanti difoto, dikirimkan sama orangnya. Sama orangnya yang ngasih. Terima kasih, kakak cantik. Silakan begitu. Oke, yang hijau
Terima kasih semuanya. Sudah menerimanya? Terus yang lain mau nggak ada ikut? Masih ada di sini. Mau nggak? Duduk dulu. Duduk dulu. Tapi syaratnya kalau terima hadiah itu Bu Titus nggak mau dengar protes. Kalian cerita sama orang tuanya, oh si A dapetnya ini si B ini. Itu poin-poin yang kalian sudah kumpulkan. Ya, begitu sebutin. Lionel, Wish. 141 poin. 141. Yang kedua, poinnya yang terkumpul dari Januari sampai Desember 135. Keren. Yang ketiga, Giosa. Poinnya 117. Banyak. Keren. Yang keempat, Salsan. Good. 111. Yang kelima, Iro. 100 poin. Wih, pas. 100. Yang keenam, ini di bawah 100 ya. It's okay. Itu menunjukkan poin kalian. Yang keenam, Persi. 98 poin. 98.
hati-hati yang hijau. Kan gue lagi disigokin. Ya, ya, ya. Ayo ke depannya. Ayo taruh. Itu di bawah mau difoto. Di depan. Ya, pelan-pelan nak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya.
Bu Titus ada pengumuman, dengarkan baik-baik. Minggu depan masih ada ibadah sekolah minggu jam 7 pagi ya. Jadi minggu depan ibadah jam berapa? 7 pagi. Sekalian ucapan syukur di akhir tahun. Oke, Tuhan memberkati.